Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Melia Cantika, dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesional Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan yang kali ini di video channel YouTube saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi dari sistem pembuluh darah. Yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian dari sistem pembuluh darah. Sistem pembuluh darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Sistem pembuluh darah ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada arteri, yang kedua ada vena, dan yang ketiga ada kapiler. 1. Arteri. Arteri merupakan struktur berdinding tebal yang mengangkut darah dari jantung dan diedarkan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri ini memiliki diameter 25 mm atau sekitar 1 inci. Pembuluh arteri ini mempunyai banyak cabang dan pembuluh arteri ini paling besar disebut dengan aorta. Dinding arteri terdiri dari 3 lapisan, yaitu 1. Ada intima. Intima merupakan lapisan tipis, halus, dan berhubungan langsung dengan air mengalir. Yang kedua ada medra. Medra adalah lapisan besar dari dinding pembuluh darah aorta. Yang ketiga ada adventitia. Adventitia yaitu jaringan ikat yang mengikat pembuluh darah yang berfungsi mengangkut zat-zat otot yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua ada yang disebut dengan vena. Vena terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Vena dalam. Vena dalam terletak di antara jaringan otot. Yang kedua ada vena superficial. Vena superficial terletak di permukaan kulit. Yang ketiga vena pulmonal. Vena pulmonal berfungsi untuk membawa darah kayak O2 dari paru-paru ke jantung. Yang terakhir ada vena sistematik. Vena sistematik ini terletak di seluruh tubuh, bertugas membawa darah yang tidak mengandung O2. Pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler berdiameter 5-10 mikrometer. Pembuluh darah kapiler bertugas juga sebagai pertukaran air, larutan, makro, molekul antar darah, dan jaringan darah karena dindingnya tipis dan aliran darahnya lambat. Kapiler dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kapiler somatik. Somatik tidak memiliki lubang pada dindingnya. Yang kedua, kapiler bertingkap. Kapiler bertingkap ini biasanya ditemukan pada mukosa usus, kelenjar endokrin, dan glomerulus hati. 3. Kapiler sinusoidal. Kapiler sinusoidal ditemukan di dalam hati, sumsum tulang belakang, dan limpa. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang anatomi dari sistem pembuluh darah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.